Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah jika kalian sehat semua. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Silahkan dipimpin doanya. Baik, sebelumnya rapikan dulu mejanya, dan jika ada sampah di bawah meja ataupun di laci meja, silakan dibuang keluar, dan jika tidak ada, silakan berada di dalam kelas. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir? Tidak. Oh, baiklah, maka semuanya telah hadir semua. Kita akan memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu tentang komunikasi organisasi. Nah, apakah kalian tahu apakah itu pengertian komunikasi organisasi? Iya, bagus. Komunikasi organisasi ini yaitu sebagai aktivitas mengirim dan menerima pesan antar individu dalam lingkungan sekitar yang spesifik maupun yang tidak spesifik. Nah, lingkungan sosial yang dimaksud di sini yaitu organisasi. Nah, yang kedua yaitu ada jenis-jenis organisasi. Kalian tahu ada berapa jenis komunikasi organisasi? Ya, jenis komunikasi organisasi itu ada dua. Yang pertama yaitu jenis komunikasi internal. Yang kedua yaitu ada komunikasi eksternal. Komunikasi internal ini komunikasi yang fokus pada interaksi dan upaya membangun atau menguatkan relasi sesama anggota organisasi. Contohnya saja yaitu bagaimana karyawan di suatu instansi menyatakan visi untuk mengubah kebijakan organisasi. Nah, yang kedua contohnya yaitu gimana sesama anggota perusahaan tersebut atau organisasi dapat menjalin komunikasi antara sesama anggotanya sesuai dengan visi dari perusahaan tersebut. Nah, yang kedua yaitu komunikasi eksternal. Komunikasi yang dibangun di luar organisasi, yaitu contohnya saja pada bidang divisi atau marketing. Dia akan mencari sumber dana atau donatur untuk memberikan dana kepada kegiatan atau event yang akan mereka lakukan. Nah, yang ketiga yaitu tujuan komunikasi organisasi. Apa itu tujuan komunikasi organisasi, Nanda? Apakah ada yang bisa berpendapat? Iya, Sinta? Bagus. Salah satunya tujuan komunikasi organisasi yaitu menyelesaikan tugas-tugas individual dalam organisasi. Nah, dengan adanya komunikasi organisasi ini, maka tugas-tugas individu atau tugas mereka dalam organisasi akan terselesaikan dengan komunikasi yang baik antar anggota organisasi. Nah, yang kedua yaitu mempertanggungjawabkan tugas organisasi. Yang ketiga, melakukan perubahan organisasi melalui instansi dan keputusan kreatif. Nah, dengan adanya komunikasi yang baik, maka akan terjadi keputusan yang sangat kreatif untuk merubah yang perusahaan agar lebih bagus untuk kedepannya. Nah, dari tujuan yang kita sebutkan tadi, maka pentingnya komunikasi tidak hanya untuk memastikan jalannya organisasi, tetapi juga kehidupan organisasi. Nah, kehidupan organisasi di sini bisa terjadi, organisasi bisa kolaps, salah satunya ketika komunikasi antar organisasi menemui kegagalan. Nah, di sini maksudnya yaitu jika sesama anggota organisasi tidak mengerti apa yang diinstruksikan oleh anggota yang lain, maka akan terjadi miskomunikasi antara salah satu dari anggota organisasi tersebut, sehingga dia tidak akan
menjalankan apa yang telah diinstruksikan atau melenceng dari apa yang telah dibicarakan oleh keduanya, maka di situ perusahaan akan kolaps dibuatnya. Nah, sebelum kita melanjutkan, apakah masih semangat semuanya? Jika tidak, maka taruh tangan kalian ke atas terlebih dahulu. Lakukan seperti yang Ibu lakukan. Sebanyak hitungan 8 kali 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan kepala kalian ke kiri dan ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bagaimana? Sudah mendingan? Ya, sudah. Nah, sekian materi pembelajaran Nah, sekarang bentuk kelompok kalian 5 dengan berjumlah anggota 5 anggota yang terdiri dari 4 orang. Jadikan bangku kalian 4 bangku untuk mempermudah kalian dalam melakukan diskusi. Nah, kalian Ibu suruh mengamati contoh-contoh komunikasi internal dan eksternal di lingkungan sekitar. Nanti jika sudah, kita presentasikan di depan kelas. Ibu beri waktu 30 menit untuk kalian mengerjakannya. Anak-anak, waktu kita sudah habis, maka pekerjaan ini akan dilanjutkan di rumah. Minggu depan kita presentasikan dengan melakukan tanya jawab satu persatu di dalam kelas. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Dan Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.